Oke, Perkenalkan, Budiono Siregar. Cita-cita saya Sekdes, Kepala Desa. kapal laut. Tenggelamkan. Kapal laut. Meanwhile. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Elsa yang telah memberikan waktu buat kami buat presentasi hari ini. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Zona Landas Kontinen. Dan saya bersama teman-teman saya di sini ada Ibrahim Lamadaju, ada Geraldo Aditya, dan saya sendiri Ahmad Hussein. Mungkin langsung saja kita beranjak ke materi yang pertama akan dibawakan oleh Bung Geraldo. Kepada Bung Geraldo silakan. Materi yang pertama adalah pengertian landas kontinen. Menurut United Nations Convention on the Law of the Seas atau UNCLOS 1982, landas kontinen adalah lanjutan alami dari daratan pesisir suatu negara yang berada di bawah permukaan laut, dari garis dasar pantai menuju ke arah laut hingga kedalaman tertentu. Landas kontinen ini mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorial hingga tepi luar tepian benua atau sampai sejauh 200 mil laut dari garis pangkal jika tepian benua negara tersebut tidak mencapai jarak tersebut. Di sini adalah foto untuk foto landas kontinen ya, ada di bawah zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya adalah prinsip dasar pengaturan landas kontinen. UNCLOS 1982 mengatur hak-hak negara pantai atas landas kontinen melalui beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah hak berdaulat negara pantai. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen, khususnya yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya. Sumber daya alam tersebut mencakup mineral, minyak bumi, gas, serta organisme yang hanya dapat diperoleh dari dasar laut seperti spesies bentik. Yang kedua, jangkauan landas kontinen. Landas kontinen dapat mencapai jarak 200 mil laut dari garis dasar. Namun jika tepian benua negara tersebut melampaui 200 mil, negara tersebut dapat memperluas kontinen hingga maksimal 350 mil laut dari garis pangkal atau 100 mil laut dari isobat 2.500 meter, yaitu garis kedalaman laut 2.500 meter. Yang ketiga, tidak mempengaruhi status laut lepas. Landas kontinen tidak mempengaruhi status perairan di atasnya sebagai laut lepas. Negara lain tetap berhak untuk melakukan navigasi dan kebebasan memasang kabel di bawah laut tersebut selama tidak mengganggu hak-hak negara pantai. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bung Sen. Baik, selanjutnya ada penentuan batas landas kontinen. Di penentuan batas landas kontinen ini melibatkan prinsip-prinsip geologis dan geomorfologis, terutama pada negara-negara yang landas kontinennya alaminya melebihi 200 mil laut. Jika negara ingin mengeklaim landas kontinen yang melebihi batas 200 mil laut tersebut, mereka wajib menyerahkan data dan peta kepada Commission on the Limit of the Continental Shelf, yang sebuah badan di bawah PBB yang bertugas meninjau dan memberikan rekomendasinya. Seperti batas 200 mil laut, jika tepian kontinen alamiah berada dalam 200 mil laut, negara tidak perlu menyerahkan klaim ke CLCS. Dan di batas lebih dari 200 mil laut, untuk negara yang memiliki tepian benua lebih dari 200 mil laut, mereka bisa mengeklaim hingga 350 mil laut dari garis pangkal atau 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter. Namun harus mendapat rekomendasi CLCS. Next. Selanjutnya, hak negara ketiga di landas kontinen.
Meskipun negara pantai memiliki hak berdaulat atas landas kontinennya, UNCLOS juga menjamin hak-hak negara ketiga terutama terkait dengan kebebasan navigasi. Kebebasan navigasi negara lain memiliki kebebasan navigasi di atas perairan yang berada di atas landas kontinen. Dan pemasangan kabel di bawah laut, negara-negara juga memiliki hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di landas kontinen negara lain. Asalkan tidak mengganggu hak berdaulat negara pantai atas sumber daya alam di landas kontinennya. Selanjutnya, membahas tentang pengaturan penggunaan sumber daya. Yang pertama ada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya. Hanya negara pantai yang berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen. Negara lain, baik perusahaan atau individu membutuhkan izin di negara pantai untuk melakukan kegiatan semacam itu. Yang kedua adalah eksploitasi di landas kontinen yang melebihi 200 mil laut. Jika sebuah negara memiliki landas kontinen yang melebihi 200 mil laut, mereka wajib membayar kontribusi kepada International Seabed Authority sebesar persentase dari keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bung Ibrahim. Resolusi sengketa landas kontinen. Apa yang akan terjadi jika terdapat sengketa pada landas kontinen? Jika terdapat sengketa antara negara mengenai batas landas kontinen, negara-negara tersebut dapat menyelesaikannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS, seperti melalui negosiasi langsung, arbitrasi, atau rujukan ke Mahkamah Internasional atau Pengadilan Hukum Laut Internasional, atau biasa disebut sebagai ITLOS. Peran Komisi Batas Landas Kontinen, atau biasa disebut sebagai CLCS. Komisi ini bertugas menilai klaim perluasan landas kontinen di luar batas 200 mil laut. Negara-negara yang memiliki klaim semacam itu harus menyampaikan informasi teknis dan CLCS akan memberikan rekomendasi berdasarkan bukti yang diajukan. Meski begitu, rekomendasi CLCS bersifat teknis dan keputusan akhir ada di tangan negara-negara yang bersengketa. Ya, selanjutnya. Terakhir, kesimpulan dari kami yaitu adalah landas kontinen adalah konsep kunci dalam UNCLOS tahun 1982 yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya di dasar laut dan tanah di bawahnya hingga batas tertentu. Peraturan ini menjaga keseimbangan antara hak negara pantai atas sumber daya dan kebebasan laut lepas untuk negara lain. Baik, mungkin hanya ini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.